Coba lihat deh, udah kayak preman belum saya pakai tindik kayak gini. Wah, tapi ini bukan tindik ya, ini adalah TWS terbaru dari Bose. Yang bikin penampilan saya maco banget, kayak pakai tindik. Kenapa desain TWS-nya kayak gini? Karena ini adalah TWS tipe open ear, Bose Ultra Open Earbuds. Kalau kita ngomongin TWS, awalnya TWS itu ya standar earphone yang tanpa kabel, itu namanya TWS wireless. Lama-kelamaan semakin banyak orang yang pakai, kebutuhannya itu jadi berevolusi. Ada yang noise cancelling, ada yang spatial audio, ada yang over ear, ada yang in ear, ada yang open ear, ada yang Irwan sobat HP. Mungkin nama Om Irwan itu ear-nya itu memang telinga ya. Makanya beliau itu kalau nge-review TWS enak ditonton karena kayak ya ear, telinga. Buat yang belum tahu, over ear itu berarti ya TWS atau headphone yang menutupi semua bagian telinga kita. Makanya kata over. Ini cocok buat orang yang introvert, yang gak mau ngomong sama sekitar, yang gak peduli sama sekitar, lagi galau pengen dengerin musik. Terus juga ada in ear. In ear itu juga mirip sama over ear tujuannya biar suara luar itu gak bisa masuk. Tapi sekarang berkembang ada ANC, Active Noise Cancelling, yang dia bisa tetap dengerin suara masuk. Dan ada juga yang open ear seperti yang saya pakai ini. Karena open berarti lubang telinga kita itu nggak dimasukin sama drivernya. Jadi istilahnya si drivernya ini kayak cuman di sini aja, nggak sampai masuk ke lubang telinga. Emang ada ya orang yang mau beli TWS kayak gitu? Karena kan ya nggak bisa masuk dengan optimal suaranya. Awalnya saya mikir juga kayak gitu. Tapi kemarin ketika saya traveling ke Bali, ternyata saya butuh TWS yang open ear juga. Apalagi kalau saya lagi sama istri. Karena kalau saya lagi pakai TWS yang in ear terus diajak ngomong sama istri saya, itu saya nggak denger ya dia ngomong apa, jadi saya kayak hah. Nah biasanya yang masuk ke lubang telinga saya itu bukan suara, jadinya kayak kepalan tangan gitu yang masuk ya dari tangan istri saya. Tapi masalahnya memilih TWS yang open ear itu nggak gampang. Karena kan dia harus bisa menjaga kualitas suara musiknya, tapi juga harus tetap bisa menjaga kualitas environment yang di sekitar. Dan ketika saya mencoba TWS terbarunya Bose, si Bose Ultra Open Earbud ini, ya awal-awal pakai sih memang rasanya agak aneh. Kayak saya masih bisa dengerin musik dengan volume 100% tanpa pecah, dan ketika saya coba ngobrol sama orang, suara orangnya juga jelas. Jadi otak saya tuh kayak harus bisa menerima dua informasi, musik sama ketika saya ngobrol. Agak bingung otak saya. Tapi lama-kelamaan ya nyaman juga. Saya bikin skrip sambil dengerin musik, suara azan saya masih bisa denger, jadi saya bisa mengingat waktu sholat walaupun ketika azan ya kadang ntar dulu lah, terus tahu-tahu kelewat gitu. Suara ketika saya dipanggil sama tim saya karena mereka butuh sesuatu juga denger. Terus ketika saya nge-gym, itu biasanya kan saya pakai TWS yang in ear ya. Nah di tempat gym saya itu banyak teman-teman saya yang kalau pakai in ear itu biasanya kayak diajak ngobrol itu ya karena saya nggak denger. Takutnya saya dikira sombong. Padahal kan sebenarnya nggak sombong ya, nggak denger aja. Lagi pakai ANC, lagi budek. Tapi kalau pakai si open ear ini dengan volume 100% aja, ketika orang ngomong, saya itu masih bisa dengerin suara mereka dengan jelas. Jadi kesannya saya tetap bisa dengerin musik, tapi saya tetap bisa bersocialize. Kalau untuk kualitas suaranya, open ear yang pernah saya review itu ada dari Sox dan juga JT yang awal-awal dulu. Cuman beda sih. Bose memang kerasa lebih imersif, lebih enak. Apalagi kalau di boxnya kita bisa lihat di sini ada stempelnya atau stikernya Snapdragon Sound. Ketika di CES dulu, ketika saya nyobain Snapdragon Sound, jadi TWS kalau pakai Snapdragon Sound, latensinya itu rendah banget. Ibaratnya kayak kita pakai TWS yang kabel ya, walaupun ada beberapa millisecond tapi kayak gak kerasa gitu. Jadi kalau digunakan untuk nge-game juga masih enak. Latensinya rendah, game kompetitif ya feel-nya udah mirip-mirip kayak TWS yang pakai kabel, walaupun ya ada beberapa delay, beberapa millisecond. Terus ketika saya set volumenya di 100% juga nggak pecah, tipikal suaranya itu cenderung clear dan bright, jadi frekuensi low, mid, dan high-nya itu seimbang. Tapi kalau menurut kalian standar pabrikannya kurang pas, kalian bisa otak-atik sendiri di aplikasinya, namanya itu Bose Music. Kalian bisa download tuh di App Store ataupun di Play Store. Terus untuk Bluetooth-nya juga udah pakai Bluetooth versi 5.3, jadi konektivitasnya bisa lebih cepat. Di aplikasinya kita bisa atur dua mode, jadi ada stereo dan immersif. Immersif ini juga ada dua pilihan, mau still atau motion, ya mirip sama fitur spatial audionya AirPod lah. Cuman menurut saya karena ini open ear, se-imersif-imersifnya TWS yang open ear, karena dia nggak langsung menyumbat ke telinga, jadi suaranya ya kurang imersif sebenarnya.
Kalau saya sih lebih cocok pakai mode stereonya karena lebih terdengar bold daripada mode imersifnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau settingan pabrik nggak cocok sama telinga kalian, di sini ada menu equalizer yang bisa kalian otak-atik sendiri. Dan udah disediain 4 mode, yaitu bass boost, bass reducer, treble boost, dan treble reducer. Tapi kalau saya sih lebih suka otak-atik sendiri ya, karena frekuensi telinga orang itu beda-beda, selera musik orang juga beda-beda, jadi ya enak bisa disesuaikan. Terus di sini kalian juga bisa switch ke source device kalian yang udah nyambung ke TWS-nya. Milih source device-nya juga bisa pakai shortcut di control button-nya. Bisa kita custom sesuai keinginan. Kalau nanti bingung, di aplikasinya juga udah ada tips, di situ sudah dikasih semua tutorialnya. Sekarang kita bahas desainnya yang menurut saya unik ya, karena saya ngerasa kayak pakai tindik gitu. Awal-awal sih dipakainya aneh, tapi lama-kelamaan juga nyaman juga. Mau dipakai olahraga dengan gerakan ekstrim, dia tetap fit dan nggak jatuh. Bentuknya ini kayak ulat, tapi ulat yang lucu ya, versi kartun. Cara pakainya juga unik. Jadi dia kayak ditarik dulu gulungannya, terus dicepitin kayak gini. Tuh. Udah, dan ini udah fit banget. Kayak nggak ngerasa ngeganjel di lubang telinga, itu ada enaknya juga ternyata. Untuk pilihan warna, dia ada 2, yaitu black dan juga white smoke. Tapi saya cek di websitenya, ada 1 warna lagi yang special edition, yaitu Bose X Tiflesi Ultra Open Earbuds. Hasil kolaborasi bareng penyanyi asal Amerika Serikat, tapi harganya lebih mahal dibanding 2 warna tadi. Di bagian bawah ada control button juga. Enaknya control button ini nggak delay kayak touch control. Kalau kita mau play musik, tinggal klik aja, nggak perlu raba-raba mana touch controlnya. Tapi nggak enaknya dengan physical button kayak gini, kalau misalkan kita pencet, ya karena dia deket dengan telinga, jadi suara physical buttonnya ini, cetaknya ini ya kedengar. Dan ternyata dengan desain yang unik dan aneh kayak gini, ketika saya pakai berjam-jam pun enak. Telinga itu nggak gampang lelah kayak pakai in-ear, yang memang kalau dipakai lama in-ear itu rasanya kadang gerah sampai kayak pusing gitu. Ini nggak terlalu pusing. Untuk bobotnya enteng, dia cuma ada di 6,4 gram. Dan kemarin sih ketika saya coba TWS-nya, kalau misalkan mode imersifnya nyala, dia itu cuma tahan sekitar 4,5 jam. Tapi kalau mode imersifnya kita matikan, itu sekitar 7 jam. Dengan single charge ya, kalau di backup sama chargernya, dia bisa tahan sampai 19,5 jam. Charging case-nya ini juga udah pakai Type-C, tapi sayangnya entah kenapa untuk ukuran Bose, dia belum ada wireless charging. Untuk case-nya memang dia pakai bahan plastik, tapi karena ini Bose, jadi plastiknya ini plastik premium yang kerasa solid dan magnet tutupnya pun juga oke banget. Terus yang unik lagi itu ketika kita masukin TWS ke case-nya. Dia mengandalkan magnet aja karena dia nggak ada tatakan kayak AirPod gitu. Tapi magnetnya ini kuat banget. Coba kalian lihat. Tuh, langsung dari jarak segini ya. Tuh. Jadi magnetnya ini kuat. Buat yang suka workout dan suka berkeringat juga jangan khawatir karena dia udah punya sertifikasi IPX4. Nggak mungkin keringat kalian itu sampai hujan-hujanan gitu kan, nggak mungkin ya. Kalau sweatproof aja aman. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja review dari Bose Ultra Open Earbud kali ini. Dan harganya ya Bose ya. Bose itu ngeluarin apa aja. Bose itu termasuk dengan brand yang premium. Jadi harganya kalau ada harga Bose 2 juta itu agak aneh. Karena ya Bose itu terkenal dengan TWS-TWS yang premium. Dan untuk harganya, untuk yang Bose Ultra Open Earbud ini ada di 4.999.000. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan harga 4.999.000 TWS ini worth it? Ini TWS yang sebenarnya niche banget ya, nggak untuk semua orang, kebutuhannya untuk kebutuhan orang tertentu. Jadi orang yang pengen dengerin musik tapi tetap bisa mendengarkan suara sekitar dengan jelas. Ya kan TWS ada ANC bang, jelas juga. ANC kalau dimatikan atau transparansi mode aja di AirPod kalau misalkan kita nyalakan, itu suara sekitar masih kayak aneh gitu. Tapi kalau ini suara sekitar ya tetap kayak suara sekitar, kayak suara natural. Jadi kalau kalian memang butuhnya TWS yang tetap bisa mendengarkan suara perintah-perintah bos kalian ketika di kantor, ya ini bisa menjadi rekomendasi yang menarik. Tapi kalau kalian pengennya cuman full musik menggalau, ya banyak TWS Bose yang in-ear yang harganya juga lebih murah dibandingkan Bose Ultra Open Earbud. Untuk harga 5 juta, kelebihannya ya IPX4, suaranya menurut saya salah satu TWS open ear terbaik karena suaranya itu tetap clarity, tetap bold, tetap bassnya ada, tapi suara sekitar juga tetap natural. Baterainya juga tahan lama, bisa sampai 7,5 jam kalau kita nggak pakai mode imersifnya. Terus Bluetooth-nya pakai yang terbaru 5.3. Terus yang saya suka jelas desainnya yang unik ini, karena kalau dipakai itu rasanya kayak pakai anting, kayak nggak pakai apa-apa. Cuman menurut saya dengan harga 5 juta harusnya ada beberapa fitur yang ditambahin lah, kayak sertifikasinya mungkin bisa naik ke IPX6 atau IPX5 lah. Terus juga ada fitur wireless charging, harusnya 5 juta ada lah. Itu aja sih saran saya ke Bose, tapi biasanya kalau harga-harga ini kan harga normal ya. Biasanya bakalan ada kayak cashback dari e-commerce atau cashback dari brandnya. Ya pinter-pinter aja untuk kapan membeli biar dapat promonya. Untuk link pembeliannya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Saya Dika Sabdi and see you on the next video. Bye-bye!